Halo, selamat datang adik-adik. Di sini saya akan memandu kalian untuk mempelajari tentang kehidupan bangsa Indonesia di masa Orde Baru dan Reformasi. Jadi, tolong dipahami materi yang akan saya jelaskan. Nah, adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kedua, kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal reformasi. Tiga, peran pelajar mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. A. Kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa Orde Baru. Kehidupan politik Orde Baru yang terdiri dari 1. Kebijakan politik dalam negeri. A. Pelaksanaan pemilu 1971. B. Penyederhanaan partai politik. C. Dui fungsi ABRI. D. Pedoman penyayatan dan pengamalan Pancasila. Yang kedua, kebijakan politik luar negeri. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kehidupan ekonomi Orde Baru. 1. Rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. 2. Revolusi hijau untuk meningkatkan produksi pertanian. B. Kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia di awal reformasi. Kehidupan politik awal reformasi. Pada era reformasi, kehidupan politik Indonesia berjalan secara sistematis. Tahun 1998, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia berupaya memperbaiki sistem politik dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Awal reformasi ditandai dengan ketidakpercayaan dan amarah masyarakat. Kehidupan ekonomi awal reformasi. Perekonomian di Indonesia sedang berada pada fase krisis di awal reformasi berlangsung. Melambungnya harga kebutuhan pokok karena hiperinflasi yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. C. Peran pelajar mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. 1. Secara santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan. 2. Semangat mengawal dan mengatasi jalannya reformasi harus tetap tertanam dalam jiwa mahasiswa. 3. Sikap kritis sebagai agen perubahan dan pengendali untuk mencegah penyelewengan. Oke, sepertinya materi kita udah selesai. Selanjutnya sampai ketemu di materi selanjutnya. See you!